Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Created to Worship, diciptakan untuk menyembah. Kita baca Wahyu 4 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan pada hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa penyembahan itu dimulai dari sorga. Tahukah saudara bahwa semua yang ada di alam semesta diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Dan itu akan maksimal bila digunakan sesuai dengan tujuan itu. Mikrofon misalnya, diciptakan untuk mengeraskan suara. Bisakah mikrofon ini dipakai untuk menjadi palu untuk memukul paku sehingga menancap ke dalam tembok? Jawabannya bisa, tapi tidak maksimal. Dan yang jelas, mikrofonnya akan rusak kalau digunakan untuk tujuan yang tidak pada semestinya. Bisakah saudara membeli lemari es dan menggunakannya untuk menjadi tempat menyimpan sendal dan sepatu? Jawabannya bisa. Tetapi kalau mikrofon atau lemari es itu bisa berteriak, dia bilang, aku ini ada bukan diciptakan untuk tujuan itu. Jadi sesuatu akan menjadi maksimal bila dia digunakan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Pertanyaannya, untuk apa saya dan saudara, kita manusia diciptakan? Kita diciptakan bukan untuk menjadi mesin pencetak uang yang harus peras keringat, kerja keras dari pagi hingga malam. Kita diciptakan untuk menyembah. Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia. Menyembah itu bukan sekedar nyanyi. Menyembah itu artinya segala aspek kehidupan yang tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Jika aku makan, jika aku minum, jika aku bekerja, jika aku menikah, jika aku punya anak, tujuannya satu, hanya untuk memuliakan Allah. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya John Piper yang berkata begini, ada dua hasrat besar di alam semesta. Yang pertama hasrat Tuhan untuk dimuliakan, dan yang kedua hasrat manusia untuk dipuaskan. Dan kedua hasrat ini akan dipenuhkan dalam penyembahan. Artinya ketika kita menyembah, Tuhan dimuliakan. Ketika kita menyembah, manusia akan dipuaskan. Kebahagiaan manusia tertinggi akan dicapai ketika kita menyembah Tuhan. Dan pada saat itu juga Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Katekismus Westminster berkata, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengan Dia selamanya. Muliakan Tuhan, nikmati relasi yang akrab dengan Dia. Seorang teolog abad keempat, Agustinus, pernah berkata demikian, Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami, dan hati kami selalu resah, gelisah, sampai kami menemukan ketentraman di dalam Engkau. Di dalam hati kita ini ada satu rongga kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah sehingga kita mendapatkan kepuasan. Nah, karena manusia diciptakan untuk menyembah Allah, maka kita tahu kita hidup hanya untuk memuliakan Dia. Sebetulnya sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan malaikat terlebih dahulu. Dan ada
yang disebut sebagai Lucifer, pemimpin paduan suara sorga, pemimpin penyembahan sorgawi. Tapi satu kali dia memberontak kepada Allah. Karena dia yang ingin disembah. Dia kan timnya banyak, saudara. Dan setiap hari dia memimpin timnya untuk menyembah Allah. Lama-lama dia pikir, ngapain ya anggota tim saya harus menyembah Allah. Saya saja yang lebih baik disembah. Itu sebabnya Allah menjadi murka dan Lucifer diusir dari sorga. Dan sejak itu dia menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Dan saya mau bilang sampai hari ini, Lucifer, iblis sangat tidak senang manusia menyembah Tuhan. Setan itu enggak masalah kalau gereja yang kita tempati itu besar dan bagus. Setan enggak masalah kalau pendeta khotbah semangat. Setan enggak masalah kalau jemaat banyak yang datang dalam ibadah. Setan enggak bermasalah kalau seragam para pelayan Tuhan keren. Setan bermasalah kalau jemaat menyembah Tuhan. Karena itu yang paling dia tidak sukai. Jadi selama saudara datang ke gereja, hanya nonton, lihat kiri kanan, nggak masalah buat setan. Tapi jangan nyembah, jangan memuji Tuhan. Sebab kalau kita menyembah dengan segenap hati, hadirat Allah turun, setan terusir. Karenanya saudara, percuma kalau kita datang dalam ibadah dengan spirit sebagai penonton. Setan tidak merasa terusik sama sekali. Karena keinginan setan adalah dia yang disembah. Buktinya apa? Pada waktu Yesus dicobai, setan itu mengucapkan 3 pencobaan. Dan yang paling akhir dia bilang, sembah aku berikan seluruh harta dunia kepadamu. Memang ini yang diinginkan oleh setan. Karena itu kalau kita nggak menyembah Tuhan, maka tanpa sadar kita akan menyembah kebalikannya, yaitu si iblis. Saudara, pada waktu iblis gagal untuk menjadi menyembah, maka kemudian setan keluar dari sorga dan mungkin dia bilang gini, memang saya sudah nggak di sorga Tuhan, tapi sorga sepi tanpa saya. Nggak ada yang menyembahmu lagi. Tuhan mengambil debu tanah, dia ngembuskan nafas, jadilah manusia. Dan dia bilang, aku punya penggantimu, hai Lucifer. Dan dia adalah manusia. Jadi mengapa kita diciptakan? Untuk menyembah dia. Yang tugas ini telah gagal dilakukan oleh Lucifer. Saudara-saudara, betapa luar biasanya kemurahan Tuhan sehingga kita diciptakan menjadi penyembah. Saudara tahu, malaikat diciptakan sebagai makhluk roh, tapi kita diciptakan segambar dengan Allah. Malaikat hanya diciptakan sebagai pelayan Tuhan, kita diciptakan sebagai anak Tuhan. Hanya kita yang bisa menyebut dia sebagai Bapa. Waktu setan jatuh dalam dosa, dibuang dari sorga. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, karena digoda oleh iblis, Adam dan Hawa mencuri buah yang dilarang oleh Allah. Allah tidak langsung buang manusia. Allah turun dari sorga ke dunia. Dia bertanya, anakku, di manakah engkau? Dia datang dalam rupa manusia. Rela mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita. Supaya kita yang bertobat ditebus. Sehingga kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang tetap menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Betapa luar biasanya Tuhan. Setan berdosa dibuang. Kita berdosa ditebus. Untuk tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Betapa kita berhutang pujian penyembahan kepada Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Saya yakin kalau malaikat nyanyi, suaranya jauh lebih bagus dari kita. Pemenang Indonesian Idol, American Idol, dan idol-idol lainnya, nggak ada yang bisa menyaingi kemampuan malaikat nyanyi. Tapi tahukah saudara, kalau kita nyanyi dengan segenap hati, Allah lebih suka pujian manusia daripada pujian malaikat. Darahmu Yesus sucikan daku. Saudara bisa lagu itu? Malaikat gak bisa. Karena apa? Dia gak pernah ditebus oleh darah Yesus. Hanya kita yang pernah ditebus. Sangat besar anugerahnya yang telah kuterima. Dulu sesat dalam dosa, kini dipimpinnya. Amazing grace, how sweet the sound. Saudara bisa lagu itu? Malaikat gak bisa, karena dia tidak pernah sesat dalam dosa, lalu ditebus.
hanya manusia. Sehingga kalau kita menyanyikan pujian, penyembahan, Tuhan sangat senang. Karena kita bisa mengekspresikan rasa syukur sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita juga harus menyadari bahwa pelayanan pujian penyembahan itu bukan cuma performance, pertunjukan. Tapi ini adalah sebuah peperangan rohani. Banyak orang pikir, oh kalau mau mimpin pujian atau jadi singer atau jadi pemain musik di gereja gampang. Ikut audisi aja. Kalau suaranya bagus, pasti diterima. Kalau skill musiknya bagus, pasti diterima. Oh bisa diterima di gereja. Tapi digebuk sama Lucifer loh saudara. Kenapa? Karena posisi ini adalah posisi yang dia miliki dulu. Saya mau bilang pelayanan pujian penyembahan bukan pertunjukan, tapi peperangan rohani. Kita berperang melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Dan bukan cuma yang ada di panggung. Saudara dan saya yang menyanyi di dalam ibadah. Ketika kita nyanyi memuji menyembah Tuhan. Itu peperangan rohani. Karena kita melakukan tugas yang dulu dilakukan oleh Lucifer. Dan supaya kita tidak digebuk sama setan, jawabannya penuh dengan Roh Kudus. Karena roh di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Tanpa itu, lagu-lagu kita itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Satu kali ada seorang Kristen mimpi diajak terbang sama malaikat. Ditunjukkan kepada dia gereja-gereja besar. Di Jakarta, di Amerika. Wah, orang nyanyi, jemaat ribuan, musik rame. Tapi kemudian orang ini nanya sama malaikat. Malaikat, saya lihat semuanya semarak, tapi kok saya nggak dengar suaranya ya? Itu yang datang kan ribuan, pemain musik juga, wah kelihatannya mereka main drum, main apa, rame sekali, wah WL-nya juga semangat. Kok nggak kedengeran suaranya ya? Malaikat bilang, karena mereka menyanyi tidak dari hati. Mereka hanya nyanyi sebagai performance. Dan Bapa Surgawi tidak pernah dengar pujian mereka. Wah, hati-hati loh saudara. Kita pikir kita nyanyi, nyembah Tuhan, surga enggak dengar. Karena satu-satunya penonton yang harus dipuaskan dalam pujian penyembahan bukan jemaat. Tetapi Tuhan sendiri yang duduk di atas tahta. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Hanya satu yang dia tidak bisa lakukan. Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Karena itu dia mencari penyembah. Tuhan suka dipuji, dimuliakan. Dan kita memang diciptakan untuk tujuan itu. Tahukah saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang bahkan Tuhan tidak bisa lakukan. Yaitu menyembah dirinya sendiri. Sehingga ini adalah sebuah tugas mulia. Kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan, yaitu menyembah Dia. Mari kita belajar menyembah Dia sebagai rasa hormat, kekaguman kepada Tuhan. Dan dalam penyembahan Dia akan dimuliakan dan kita yang dipuaskan dalam hadirat-Nya. Yang kedua sekarang, penyembahan yang benar dalam ibadah. Ini yang harus kita tahu. Pertama tadi kita melihat penyembahan itu berasal dari sorga. Sekarang bagaimana bentuk penyembahan yang benar dalam ibadah? Tadi Yohanes melihat paduan suara sorga, pujian penyembahan di sorga. Orang-orang tersungkur melemparkan mahkota dan berkata, ya Tuhan hanya Engkau yang layak menerima hormat, puji, syukur sampai selama-lamanya. Pola di sorga itu harus terjadi di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Menurut pendapat saudara, apa yang paling penting dalam sebuah ibadah? Pendeta yang terkenal hadir, artis yang populer datang memberi kesaksian, jemaat yang hadir ribuan berbondong-bondong. Apa menurut saudara hal yang paling penting dalam sebuah ibadah? Menurut hemat saya, kehadiran Tuhan itu yang paling penting. Siapa yang setuju dengan saya? Saudara merindukan kehadiran Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dia. Pendeta boleh hadir, jemaat boleh hadir.
Artis terkenal bisa memberi kesaksian, tapi kalau Tuhan tidak hadir, percuma. Jadi yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan. Dan ini yang terjadi di sorga. Semuanya tertuju fokus kepada siapa yang duduk di atas tahta, yaitu Allah pencipta alam semesta. Dengan sikap hormat mereka melemparkan mahkota. Merasa tidak layak menggunakan mahkota ini. Hanya Tuhan satu-satunya yang layak menerima segala-galanya. Saudara, worship berasal dari kata Ibrani sakah. Artinya sujud mencium kaki. Sakah artinya respect, menghormati Tuhan, kagum kepada Tuhan. Bahasa Yunaninya adalah proskuneo, to kiss, mencium, ada keintiman. Kita nggak mencium sembarang orang yang kita jumpai di pinggir jalan kan? Apa ada saudara tolong dari kebaktian cium satpam di depan? Saya rasa nggak ada lah. Kita hanya mencium orang yang kepadanya kita dekat. Mungkin pasangan kita, mungkin ibu mencium anaknya, atau ayah mencium anaknya karena kasih. Berarti di dalam penyembahan mesti ada relasi, hubungan antara kita dengan Tuhan. Pujian itu bukan pertunjukan untuk memuaskan kita. Pernah dengar nggak orang pulang kebaktian bilang gini sama temennya, tadi kamu rasa diberkati nggak waktu ibadah? Aduh saya kok rasa nggak diberkati ya. Ibadah rasanya kering, pujiannya kurang angkat, musik terlalu keras, dan khotbah kurang menggigit. Apa kira-kira pendeta mesti datang mendatangi setiap jemaat, menggigiti satu-satu supaya khotbahnya lebih terasa? Rasanya saya nggak dapat apa-apa ya. Saya mau bilang dalam ibadah, saudara puas, saudara nggak puas, itu nggak masalah. Yang penting dalam ibadah hanya satu yang boleh dipuaskan. Tuhan yang duduk di atas tahta, dialah satu-satunya yang harus menikmati pujian penyembahan kita. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan pernah berkata dalam firman-Nya, aku suka sekali kepada apa yang terjadi di Pondok Daud. Aku akan kembali membangunkan lagi Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud? Pada waktu tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah dicuri oleh orang Filistin. Tapi kemudian dikembalikan karena terlalu banyak tulah yang dialami oleh mereka. Daud membawanya ke Yerusalem. Waktu itu tabernakel Musa sudah tidak ada. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo belum ada karena belum dibangun. Maka dia dirikan sebuah tenda kecil. Dia taruh tabut perjanjian di sana. Dan dia suruh ratusan orang berkeliling. Bersif-sif saudara. Melakukan pelayanan pujian, penyembahan, musik, tarian, siang dan malam. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan itu dilakukan 36 tahun dalam pelayanan, dalam pemerintahan Daud. Dan Tuhan berkata, aku senang dengan suasana itu. Seakan dia berkata, if you build it, I will come. Kalau kamu membangun itu lagi, aku akan datang. Saudara, Tuhan tidak terpesona kepada bangunannya. Seperti bait suci Salomo. Yang dia senang orang-orang yang sujud menyembah di bawah kakinya. Saya bisa bayangkan waktu tabut itu pertama kali datang kembali ke Yerusalem setelah dicuri oleh musuh. Waduh, itu tempat nggak muat saudara. Orang berbondong-bondong, wah nyanyi menyembah Tuhan. Sebulan masih penuh. Setahun saya rasa masih penuh, 24 jam loh saudara. Bukan cuma 2 jam kebaktian. Tapi kalau udah tahun ketiga, saya rasa ada jam-jam yang kosong tuh ya. Jam 12 malam, jam 3 subuh. Siapa yang mau menyembah di sana? Tapi tim pelayanannya tetap ada karena disuruh oleh raja. Barangkali satu kali pemimpinnya datang sama raja. Raja Daud, boleh nggak saya usul bagaimana kalau jam-jam tertentu, jam 1 dini hari, jam 3 subuh, nggak ada penontonnya. Kita istirahat dulu saja percuma. Kita semua yang ada ini pelayan Tuhan. Nggak ada jemaat satupun yang hadir. Dan Daud akan sangat marah dan berkata, kamu nggak tahu. Tujuan aku memerintahkan kamu membangun pujian penyembahan bukan dilihat jemaat. Bukan ada penontonnya. Karena satu-satunya penonton yang harus menikmati adalah Allah di sorga. Allah yang harus disenangkan. Ada nggak ada jemaat,
Nggak masalah, yang penting Allah disenangkan. Itu sebabnya kalau saudara kebaktian, orang di samping kiri kananmu nggak nyanyi, nggak ada urusan saudara. Yang penting saudara datang menyembah Tuhan. Kiri kananmu malah ngobrol, urusan dia sama Tuhan. Urusan saudara, saya datang untuk menyembah Tuhan. Saya datang untuk memuliakan Tuhan. Saya datang untuk memuliakan dia dengan segenap hatiku. Ibadah itu bukan antara urusan kita dengan orang di sebelah kiri kanan kita. Ibadah itu antara kita dengan Tuhan. Karena itu mari kita belajar menyenangkan Tuhan. Dan saya mau bilang, tingkat pengenalan kita akan Tuhan akan sangat menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya. Kalau saudara nggak mengenal Tuhan melalui kebenaran firman, maka tingkat penyembahanmu kadarnya rendah. Semakin tinggi tingkat pengenalan kita karena kita baca firman, terpesona. Aduh, luar biasa ya Tuhan, ajaib ya Tuhan. Waduh, pikirannya luar biasa yang saya nggak bisa menangkapnya. Dahsyat sekali rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan. Semakin kita ngerti firman, semakin kita sujud dan berkata, betapa bodohnya aku, tapi betapa dalam hikmat-Mu Tuhan. Tingkat pengenalan akan Tuhan akan menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya. Karena itu saya nggak percaya orang yang nggak suka baca Alkitab, ya jarang tahu firman, lalu waduh nyembah kayak merem-merem, waduh luar biasa. Hanya emosi saudara. Tingkat pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan tingkat pengenalan sejati akan Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku mencari penyembah. Pernahkah saudara ingat, Yesus pernah ngomong itu kepada wanita Samaria. Wanita ini bilang, yang benar nyembah di mana Tuhan? Di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Tuhan bilang, tahu nggak? Bapakku ini mengutus aku ke sini. Sebab dia ingin menemukan lebih banyak penyembah. Tahu nggak? Tuhan itu lagi cari penyembah. Dan biar engkau ditemukan sebagai penyembah. Saya percaya hari ini Tuhan juga sedang mencari penyembah di antara kita. Apakah kita mau menjadi penyembah sejati? Relasi kita dengan Tuhan itu sangat ditentukan oleh tingkat pengenalan kita akan Dia. Satu kali ada seorang anak kecil melihat pesawat terbang dan dia tanya sama papanya, "Papa, itu apa?" "Pesawat terbang." "Kok kecil ya?" "Ya kecil karena jauh." Besoknya papanya bawa anak ini ke airport untuk menunjukkan kepada anaknya pesawat terbang itu apa. Jadi ketika anaknya lihat pesawat terbang yang gede, dia bilang gini, papa ini apa?" "Ini pesawat terbang." "Ah, nggak mungkin. Kemarin saya lihat pesawat terbang di atas kecil, kenapa ini gede?" "Nak, kamu lihat pesawat itu kecil karena kamu jauh melihatnya. Sekarang kamu lihat pesawat ini besar karena kamu melihat dari dekat." Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita rasa Allah itu kecil. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita tahu Allah itu besar, sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mendekat kepada Tuhan supaya kita bisa mengalami kebesaran Tuhan. Nah, satu hal yang sangat penting, untuk masuk di dalam hadirat Allah, kita yang tidak layak ini hanya dilayakkan oleh karena darah Yesus. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, kita tahu bahwa pada masa perjanjian lama, orang membawa korban berupa binatang. Tetapi pada masa perjanjian baru, Yesus mati di atas kayu salib. Dia anak domba Allah yang sejati. Sejak itu tidak perlu kita mempersembahkan binatang. Karena itu hanyalah gambaran dari Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata, oleh darah Yesus itulah kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Karena waktu Yesus disalibkan, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Dulu orang gak boleh masuk ke bait Allah. Saudara, di tabernakel Musa itu ada 3 bagian. Halaman,
yang hanya boleh dimasuki orang Israel, ruang suci yang hanya boleh dimasuki oleh para imam, dan satu lagi yang paling inti, ruang maha suci. Imam-imam gak boleh masuk, hanya imam besar, itu pun 1 tahun sekali. Kalau ada yang maksa masuk, mati saudara. Karena Tuhan hanya memberikan sekali kesempatan dalam setahun pada hari raya Grafirat atau Yom Kippur, hari raya penebusan. Tapi waktu Yesus mati, tabir itu terbelah. Tidak lagi ada batasan untuk kita menyembah Tuhan. Saudara boleh menghampiri dia kapanpun. Tuhan sudah membuka kesempatannya. Persoalannya apakah saudara dan saya mau menyembah dia? Karena dia telah membuka kesempatan itu kapanpun. Dia tidak mau ada penghalang lagi antara kita dengan dia. Saya dan istri punya 3 orang anak perempuan. Waktu mereka masih kecil-kecil, kadang kalau saya keluar kota dalam liburan, kami pesan 2 kamar di hotel. 1 kamar untuk saya dan istri, 1 kamar lagi untuk anak-anak. Jadi 2 kamar begitu. Dan saya selalu minta yang connecting room, ada connecting door. Saudara tahu ya connecting door, ini 2 kamar tapi di tengah. Di dalam kamar itu ada pintu tengah yang bisa dibuka sehingga kita bisa ke sana kemari. Satu kali saya datang ke sebuah hotel, sudah pesan connecting room. Dia bilang, maaf Pak, yang connecting roomnya belum bisa dipakai sekarang, masih ada tamu belum pulang. Tapi jangan khawatir, saya sudah pesankan, saya sudah siapkan 2 kamar yang berdampingan. Kan sama saja ya. Saya bilang beda. Yang saya pesan bukan 2 kamar berdampingan. Yang saya pesan 2 kamar yang ada connecting room di tengah. Karena anak saya 3-3-nya perempuan masih kecil-kecil. Tapi sama saja kan Pak? Oh beda. 2 kamar berdampingan ada tembok pemisah di tengah. Dan saya nggak bisa lihat anak saya nggak bisa lihat saya. Tapi kalau ada connecting room, saya selalu bisa mengawasi anak saya walaupun saya ada di kamar. Saya mau bilang saudara, Tuhan dalam hubungan dengan kita nggak mau bersebelahan. Tuhan dalam hubungan dengan kita membuka connecting door itu. Dan siapa yang membukanya? Yesus Kristus. Ketika dia mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah menjadi 2. Dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Betapa mulia apa yang telah dia lakukan di dalam pelayanannya bagi kita. Karena itu mari kita belajar menyembah dia. Dan saya mau bilang, bukan karena kita menyembah, maka Tuhan hadir. Bukankah dia itu omnipresent, Allah yang maha hadir. Kita nyembah, nggak nyembah, dia tetap hadir. Tapi kalau kita nyembah, dia akan memanifestasikan kehadirannya yang penuh dengan kuasa kemuliaan bagi barang siapa yang menyembah dia. Saya percaya hari ini pun Tuhan hadir. Bukan karena kita menyembah dia. Tapi karena dia janji, 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Saudara tahu Tuhan hadir di tempat ini? Bukan karena kita nyanyi, tapi karena Tuhan janji. Dan dia pasti genapi janjinya. 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Saya sangat yakin Tuhan hadir di tengah kita. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah, kalau Tuhan hadir, bagaimana kita welcoming God yang datang, memberikan kata selamat datang Tuhan, kami senang ketemu dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan. Sebab kalau Tuhan tidak janji, kita nyanyi-nyanyi seperti Nabi Baal teriak-teriak, lompat kiri kanan. Elia bilang terus nyanyi, nggak ada Tuhan loh saudara sekalian. Tapi waktu dia yakin Tuhan datang, dia cuma bilang tenang, aku persembahkan korban bakaran. Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Tiba-tiba api turun dari sorga. Saya percaya hari ini, kalau kita datang mempersembahkan korban, pujian, penyembahan kepada Tuhan, api Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Kita akan lebih berkobar-kobar untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara sekalian,
Penyembahan itu adalah sebuah relationship, relasi pribadi, bukan hanya religion. Kan itu resapi setiap kata-kata dalam pujian. Dan biarlah hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Menurut saudara, apa waktu favorit dalam ibadah yang Tuhan senangi? Waktu pujian atau waktu khotbah? Ada orang kalau kebaktian, oh nanti aja deh, masih puji-pujian, belum khotbah. Atau kadang kita mendengar ada orang komentar gini, saudara sekalian, sampailah kita pada saat yang terpenting mendengarkan firman Tuhan. Berarti bagian yang sebelumnya pujian penyembahan kurang penting. Menurut saudara bagian favorit Tuhan dalam ibadah itu apa? Pujian penyembahan atau khotbah pendeta? Saya yakin pujian penyembahan. Apa Tuhan tertarik kepada khotbah pendeta? Saya rasa tidak. Apa tadi pagi Tuhan ngomong sama malaikatnya, lihat ya di GBI Tasikmalaya, ada pengkhotbah luar biasa. Rubin Adi Abraham namanya akan khotbah. Ayo kita dengarkan sama-sama dari sorga. Saya sama sekali tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi di sorga. Sebab firman adalah miliknya. Dia adalah sang firman. Jadi apa waktu yang paling favorit dalam ibadah? Pujian penyembahan. Ketika kita memberikan pujian kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban berupa domba. Kita sekarang memberikan korban pujian kepada Dia. Alkitab menyebut ini pelayanan kecapi dan cawan emas. Kecapi itu melambangkan alat musik pujian penyembahan. Cawan emas berisi kemenyan yang berbau harum. Itulah doa orang-orang kudus. Pujian penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, betapa kita harus memiliki kerinduan untuk memuliakan Dia. Dan kebenaran ketiga yang saya mau bagikan adalah penyembahan sejati mengubah kehidupan. Saudara, ketika puji-pujian dilantunkan di sorga, Alkitab berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Pada waktu itulah ke-24 tua-tua tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang kudus. Saya percaya begini, orang yang nyembah Tuhan itu akan makin serupa dengan Allah yang kudus yang disembahnya. Nearness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, kita akan diubah di dalam hadirat-Nya. Kira-kira yang lebih benar yang mana menurut saudara? Saya mesti suci dulu, saya baru dekat-dekat sama Tuhan. Atau yang kedua, saya harus hidup lebih dekat kepada Tuhan, maka saya akan disucikan. Yang benar yang pertama atau kedua? Suci dulu baru dekat, atau dekat Tuhan dulu baru suci? Dekat Tuhan dulu baru suci. Oh, tapi gimana saya bisa dekat Tuhan kalau saya belum suci? Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bukan perbuatan baik, anugerah. Waktu kita masih berdosa, kita bertobat percaya kepada Yesus. Darah Yesus itu bagaikan nomor PIN, password yang menyebabkan kita bisa masuk ke hadirat Allah. Dan waktu kita berada di dalam hadirat Allah, menyembah Tuhan, hidup penuh dengan Roh Kudus, taat kepada firman Tuhan. Setiap hari baca firman, rajin ke gereja, ikut komsel. Pikiran tertuju kepada Yesus. Lambat laun, kekudusan Tuhan itu akan mengurapi, menguasai kehidupan kita. Dan tanpa sadar, kita akan makin serupa seperti Kristus. Karena penyembahan sejati itu mengubah hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mau ajak saudara lihat Efesus 1 ayat 4-5. Dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tahukah saudara kalau kita bisa jadi Kristen yang lahir baru,
itu bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kita ini dipilih dari sejak dunia belum dijadikan. Supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan bahkan hidup di dalam kekudusan. Jadi sebelum kita lahir, sebelum kita ada, bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah memilih orang yang akan diselamatkan. Kalau begitu, apakah Tuhan itu sewenang-wenang menentukan satu orang diselamatkan, satu yang lain tidak diselamatkan? Oh tidak, Allah tidak sewenang-wenang. Kalau begitu apa dasarnya kita dipilih oleh Allah? Kedaulatan Allah, jelas. Tapi juga kemahatauan Allah, karena Allah maha tahu. Dari sejak awal dia tahu. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu pasti diselamatkan. Karena Alkitab berkata kita dipilih dari sejak dunia belum dijadikan supaya kita kudus di dalam Kristus. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sudah diselamatkan bahkan sejak dunia belum dijadikan? Buktinya apa? Engkau percaya kepada Yesus. Karena pemilihan itu bukan hanya pemilihan pribadi, ini pemilihan kelompok. Semua orang yang percaya kepada Kristus sudah ditetapkan ketentuannya dari awal zaman bahwa dia semuanya masuk surga. Semua orang yang menolak Kristus sudah ditetapkan dalilnya, pakemnya dari sejak awal zaman tidak akan diselamatkan dan dibuang masuk ke dalam neraka. Jadi penentunya adalah Kristus. Saudara yakin saudara diselamatkan dan dipilih dari sejak dunia belum dijadikan? Apa dasarnya? Karena kita percaya kepada Yesus. Karena orang hanya bisa percaya Yesus kalau Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Gak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menyatakan. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya kepada Yesus, bukan cuma Kristen KTP, tapi kita yakin kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya sudah lahir baru, saudara sudah ditentukan untuk selamat dari sejak dunia belum dijadikan. Itu adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Dan kalau Allah telah menetapkan kita untuk diselamatkan, respon kita apa? Memuji Tuhan. Karena ini kasih karunia-Nya, bukan karena kebaikan kita. Kita juga dipilih bukan hanya sekedar untuk selamat, tapi supaya kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kita ini yang percaya dibenarkan dan kemudian dijadikan oleh anak. Saudara-saudara, kalau misalnya ada seorang penjahat duduk di kursi pesakitan, lalu kemudian dia akan divonis hukuman. Tapi kemudian hukumannya itu telah digantikan oleh orang lain. Maka hakim berkata, hukuman telah ditanggung oleh orang lain dan saya tidak bisa menjatuhkan hukuman kepadamu. Kamu bebas. Tok! Berarti dia dinyatakan benar oleh hakim itu. Orang yang benar tidak bisa dihukum lagi. Tetapi langkah kedua ini yang sulit dipahami oleh akal. Hakim itu kemudian berkata, aku bukan hanya menganggap engkau orang benar. Mulai hari ini aku akan menjadikan kamu sebagai anakku. Kamu boleh menerima segala fasilitas bahkan warisan yang aku miliki. Tok! Saudara, kalau ada seorang hakim menyatakan orang benar, itu adalah satu hal. Tapi kalau ada hakim yang menyatakan orang yang telah dibenarkan itu menjadi anaknya, itu adalah hal yang berbeda. Dan Tuhan melakukan kedua-duanya. Kita orang berdosa dijadikan orang benar. Kita orang berdosa dijadikan anaknya. Jadi respon apa yang kita harus lakukan selain memuji menyembah Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang telah berkemurahan hati kepada kita. Kalau satu-satunya orang Kristen di keluarga adalah saudara, engkau bukan pilih Yesus, engkau yang dipilih oleh Yesus. Kalau orang-orang di sekitar saudara, orang Kristen, keluargamu dari dulu Kristen, gak ada yang sungguh-sungguh. Hanya saudara yang rajin ibadah, rajin berdoa, mengembalikan perpuluhan. Walaupun temanmu, keluargamu bilang, bodoh kamu, dapat duit banyak-banyak, kamu kasih ke gereja. Tapi saudara melakukan dengan tulus, karena janji Tuhan, itu karena saudara dipilih oleh Tuhan loh saudara. Kenapa kalau saudara punya ada kerinduan menyala kepada Tuhan, sementara keluargamu tidak? Itu bukan karena saudara lebih baik. Tuhan telah memilih saudara. Kita dipilih untuk menjadi penyembah. Kita dipilih untuk hidup di dalam kekudusan.
Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Alkitab bilang yang berbahagia itu siapa? Orang yang dipilih Tuhan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Saya mau dekat-dekat dengan Presiden Joko Widodo. Tapi persoalannya presiden mau dekat-dekat sama saya atau enggak? Itu hal lain. Walaupun saya pernah salaman, difoto sama Pak Presiden, saya enggak dekat sama Pak Jokowi. Ya ketemu waktu itu aja. Ngobrol, saya ngomong, salaman, selesai. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Masalahnya Tuhan mau dekat sama kita atau enggak? Tapi luar biasanya kasih karunia. Tuhan Allah lebih hebat dari Presiden Jokowi dan siapapun. Rela merendahkan diri. Dan dia bilang, aku mau dekat sama kamu. Hei, siapa kita? Kok Tuhan mau dekat sama kita? Apa kita ini orang hebat, orang suci, orang terkenal? Siapa kita? Kok Tuhan yang mau dekat sama kita? Itu pilihan kasih karunia. Sehingga kalau kita tidak hidup memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, kita itu jahat, saudara. Jahat. Kenapa? Mestinya kita dekat-dekat sama Tuhan. Tuhan bilang, siapa lu? Aku pencipta semesta. Kamu cuma debu, sana. Itu yang pantas. Tapi Tuhan bilang, aku mau dekat dengan engkau. Dan kita gak mau dekat sama Tuhan. Terlalu sibuk dengan hal duniawi. Betapa kita berdosa kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita pasti akan menyembah berhala. Agustinus berkata dosa adalah kasih yang salah arah. Kasih yang jurusannya keliru. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, engkau pasti akan mengasihi berhala, mengasihi ilah lain. Itu sebabnya maukah hari ini kita sungguh mau hidup dekat sama Tuhan. Sebab penyembahan itu akan mengubah hidup kita. Kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita dekati, yaitu Tuhan. Maukah saudara mulai hari ini berjanji, memberikan waktumu, lebih banyak berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Zaman pandemi gini, ibadah itu sudah bukan didorong-dorong, disurung-surung. Enggak, saudara. Ibadah itu mesti jadi keputusan pribadi. Jangan karena orang tuamu menyuruh ke gereja, ke gereja. Yang begitu imannya belum iman sejati. Tapi walaupun orang melarang, saya tetap ingin menyembah Tuhan. Itu baru iman yang teruji. Saudara gak usah disuruh lagi baca Alkitab. Gak usah pendeta, ayo dorong-dorong. Udah gak musim, saudara. Zaman pandemi ini, penyembahan relasi pribadi dengan Tuhan. Kita hari ini hidup, minggu depan apa masih hidup? Belum tentu loh saudara. Itu virus India saya dengar 2 hari. Gak ada gejala, gak bisa dideteksi dengan PCR dan sebagainya. Mati itu orangnya. Kalau kita hidup, hanya kebaikan Tuhan. Dan kalau kita hidup, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita menyembah Dia. Maukah kita menyembah Dia? Bukan hanya dengan kata, dengan lagu, tapi dengan segenap hati kita. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah. Mari kita selalu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.